Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan laporan penelitian kami mengenai pengaruh efektivitas pengajaran, sumber belajar, dan pengalaman pemrograman terhadap pemahaman pemrograman mahasiswa FTI Universitas 11 April Sumedang. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Aldi Firzi Firdaus sebagai ketua, kemudian ada Sigit Pangestu dan Rifa Ihsanul Amal sebagai anggota. Latar belakang dilakukan penelitian ini karena adanya kesenjangan antara konsep teoritis yang diajarkan di kelas dengan aplikasi praktis di dunia nyata. Beberapa mahasiswa mungkin kesulitan untuk menerapkan konsep-konsep tersebut dalam proyek-proyek yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemahaman belajar mahasiswa dalam konteks pemrograman di kampus. Tujuan penelitian yang pertama itu adalah mengukur dan menganalisis efektivitas pengajaran pemrograman, kemudian menganalisis pengaruh sumber belajar terhadap pemahaman mahasiswa mengenai pemrograman, dan ketiga, menilai sejauh mana pengalaman sebelumnya mempengaruhi kecepatan adaptasi mahasiswa terhadap pemahaman pemrograman. Untuk proses penelitian dimulai dari pemilihan objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan dan penyebaran kuesioner, lalu pengolahan data sampai ke tahap pembuatan laporan. Baik, hasil yang pertama ada deskripsi responden. Untuk jenis kelamin, laki-laki berjumlah 24 orang, kemudian perempuan 19 orang, dengan total responden 43 orang. Kemudian untuk usia, dari usia 17 sampai 20 tahun itu ada 11 orang, kemudian dari usia 21 sampai 25 tahun ada 32 orang. Untuk program studi responden, Prodi Informatika ada 38 orang yang mengisi, kemudian sisanya ada sistem informasi dengan 5 orang. Untuk semester, paling banyak itu semester 3 dengan 40 responden, sementara sisanya semester 1, semester 5, dan semester 7 masing-masing satu responden. Selanjutnya, untuk deskripsi variabel, untuk variabel X1, rata skor indikatornya yang terendah itu ada di angka 3,70, sedangkan yang tertinggi di angka 4,56. Sedangkan untuk variabel X2, rata skor indikatornya yang terendah di angka 3,70, tertinggi di angka 4,67. Untuk X3, yang terendah itu di angka 3,95 dan tertinggi 4,47. Dan untuk variabel Y, rata skor indikatornya yang terendah itu di angka 3,91 dan tertinggi di angka 4,63. Untuk uji validitas dari tabel di samping, semua variabel memiliki nilai AP di atas 0,50. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel penilaian sudah valid. 25 indikator dinyatakan valid karena nilai loading faktor untuk tiap indikator lebih dari 0,70. Sedangkan untuk 5 indikator lainnya dinyatakan tidak valid karena nilai loading faktor dikurang dari 0,70 dan indikator-indikator tersebut dikeluarkan dari model. Dari tabel untuk uji reliabilitas dari tabel di samping terlihat bahwa semua variabel mendapatkan nilai Kompas alfa lebih dari 0,70 dan dapat nilai dari composite reliability lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel sudah reliable. Untuk uji korelasi dari tabel di samping dapat dilihat jika semua variabel independen eh, X1, X2, dan X3 memiliki nilai hubungan lebih dari 0,80, yang mana dapat disimpulkan jika semua variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel independen Y. Uji koefisien determinan. Dari tabel samping, nilai R-square yang didapat oleh variabel Y sebesar 0,841 atau 84,1%. Nilai tersebut lebih besar dari
67 yang artinya menunjukkan bahwa kekuatan model berada dalam pengaruh kuat. Perumusan hipotesis H1. Efektivitas pengajaran atau X1 berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pemrograman atau Y. H0 efektivitas pengajaran X1 atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pemrograman Y atau Y. H2 sumber belajar X2 berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pemrograman atau Y. H0 sumber belajar atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pemrograman atau Y. H3 pengalaman pemrograman atau X3 berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pemrograman atau Y. H0 pengalaman pemrograman atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pemrograman atau Y. Uji tes hipotesis. Karena nilai T statistik sebesar 2,215 lebih besar dari 1,96, maka berkesimpulan variabel efektivitas pengajaran X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman pemrograman atau Y, atau H1 diterima dan H0 ditolak. Karena nilai T statistik sebesar 1,836 kurang dari 1,96, maka berkesimpulan variabel sumber belajar atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman pemrograman atau Y, atau H2 ditolak dan H0 diterima. Karena nilai T statistik sebesar 1,701 atau kurang dari 1,96, maka berkesimpulan variabel pengalaman pemrograman atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pemahaman pemrograman atau Y, atau H3 ditolak dan H0 diterima. Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 dari 3 variabel independen ditolak dan hipotesisnya, sedangkan hanya satu variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti dapat memberikan gambaran tentang variabel independen mana yang lebih dominan dalam memengaruhi hasil variabel dependen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.